Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni. Lama ya kita tidak ketemu. Gimana kabarnya teman-teman sekalian, sahabat-sahabat harmoni? Semoga semuanya sehat afiat ya. Karena kita sudah lama ini nggak mendengarkan lagi petuah-petuah dari ulama-ulama Timur Tengah, khususnya dari Al-Azhar Mesir. Nah, kali ini kita akan mendengarkan kalam dari Syekh Ali Jum'ah tentang Al-Khilafu Bainas Sunnah wa Syiah. Perbedaan antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Syiah. Nah, ini sebenarnya isu yang sudah sangat lama ya dibahas. Tapi nggak apa-apa, kita coba bahas kali ini karena memang lagi ramai perang antara Iran dan Israel. Banyak orang yang tidak mau mendukung Iran karena dianggap negara Syiah. Oke, terlepas dari itu, kita akan mendengarkan penjelasan dari Syekh Ali Jum'ah yang video ini sebenarnya sudah 12 tahun yang lalu ini. Di sudut kiri bawah itu 12 tahun yang lalu ini diupload oleh Al-Azhar TV yang pada saat itu Syekh Ali Jum'ah masih menjabat sebagai mufti Mesir ya. Ini dalam sebuah seminar. Langsung saya terjemahkan ya. Nah, ini pembukaan oleh moderator ya. Nah, bedanya ulama juga moderatornya ini, Masya Allah. Saya lupa siapa beliau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini banyak mahasiswa Al-Azhar ini bersama dengan yang terhormat Alim Dr. Ali Jum'ah, Mufti Republik Arab Mesir. Kita akan mengambil manfaat. Kita akan menyimak penjelasan beliau tentang tema hari ini. Dalam seminar hari ini saya tidak bisa menjelaskan siapa beliau. Kalian sudah tahu siapa beliau. Dan kita semua sangat ingin mendengarkan penjelasan dari beliau. Yang saya hormati Syekh Ahmad Umar Hashim, kalau nggak salah dulu beliau rektor Al-Azhar. Yang saya hormati Ali Abdul Baqi, Sekretaris Jenderal Lembaga Riset ya, di sana ada lembaga riset. Syekh Salah Nassar, Imam Masjid Al-Azhar dan Ketua Niqabah Al-Imah. Saya berterima kasih kehadiran kalian. Saya ucapkan penghormatan umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang yang bertanya tentang madhab Al-Ja'fariyah, Syiah. Nah, itu karena madhab Syiah itu di Mesir itu ya tidak berkembang lah ya. Di Mesir Syiah itu tidak berkembang di Mesir, ya betul. Madhab Syiah itu ada usulnya, dasar-dasarnya, dasar-dasar agama, dan ada usul fiqhnya juga. Ada juga furu'nya, cabang-cabang ilmunya. Usul fiqhi, usul din, dan cabang-cabangnya itu berbeda, banyak atau sedikit, dari madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Syiah ini secara umum berbeda memang dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Asy'ari, Abdul Hasan Al-Asy'ari memberikan standar orang Islam itu siapa? Yaitu Ahlul Qiblah. Siapapun yang menjadikan Ka'bah sebagai kiblatnya, maka dia adalah umat Islam. Syiah menjadikan kiblat
Ka'bah sebagai kiblatnya, dan mereka beriman kepada Al-Quran dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka melaksanakan salat 5 waktu. Nah, inilah dasar-dasarnya yang menjadikan seseorang itu adalah muslim. Sebagaimana mereka juga mengharamkan yang haram, menjalankan kewajiban-kewajiban yang mana penjelasannya sangat panjang, ya. Meskipun demikian, Syiah itu berbeda, dan memang mereka ingin berbeda dari madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah kalau dihitung ada 80 mujtahid sepanjang masa. Tapi yang sampai kepada kita secara mutawatir, tertulis, terkodifikasi, terverifikasi hanya 4 saja, ya. Imam madhab. Imam madhab Abu Hanifah, madhab Imam Malik, madhab Imam Syafi'i, dan madhab Ahmad bin Hanbal. Ini berdasarkan urutan wafat mereka. Semoga Allah merahmati mereka semua, amin. Kalau kita ahlu sunnah semua ingin membuka diri, toleran, kita tambahkan yang 4 madhab tadi, madhab Ja'fariyah, yaitu madhab Syiah, jadi 5. Tambah lagi madhab Zaidiyah, Syiah juga. Tambah lagi madhab Zahiriyah dan madhab Ibadiyah, berarti 8 semua. Madhab Ibadiyah ini sangat berbeda jauh dengan Syiah. Bahkan dari Ahlus Sunnah juga sangat berbeda. Ibadiyah ini memang beda sendiri dia, sangat jauh perbedaannya. Kalau kita kita sandarkan madhab itu kepada ulama-ulamanya, tambah lagi Sufyan ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, tambah 2, dan Hamadani, 2 Hamad, Tabrani, Auza'i. Jadi sampai 80 madhab. Ahlus Sunnah itu hatinya terbuka, mencari kebenaran dari mana saja, mengambil ilmu dari mana saja selama Ka'bah adalah kiblatnya. Itu poinnya, ya. Sampai 80 madhab tadi. Jadi Syiah itu adalah salah satu madhab dalam Islam. Tapi berkembang pertanyaan, muncul pertanyaan. Jelaskan kepada kami perbedaan yang menjadikanmu bukan Syiah. Ya, kita juga tidak ingin tasyayyu, syianisasi ibaratnya. Jadi kalau ada upaya untuk mensyiahkan suatu negeri, pasti akan terjadi perpecahan. Syiah Sunnah ada di Lebanon, ada juga di Irak. Syiah Sunnah di negara Teluk, ada juga di Hind, ada juga Syiah Sunnah di negara-negara timur. Ada Syiah Sunnah di Suriah. Masyarakat jadi heboh dengan perbedaan-perbedaan ini, dan memang terjadi selama sejarah Islam. Terjadi perpecahan memang. Kita akan jelaskan.
Ada 5 poin pokok ya yang membedakan antara Ahlus Sunnah dengan Syiah. Ya, terjadilah ujian, cobaan, terjadi peperangan, terjadi saling menuduh, mencurigai, sampai terjadi sesuatu yang Allah sendiri tidak ridha. Karena itu kami nasihati para petinggi Syiah قضية التحول من السنية إلى الشيعية في غير بيئتها تسبب كثيرا من عدم الاستقرار الاجتماعي وعدم الأمن الاجتماعي ولا المجتمعي. Nah, jadi kami menasihati kepada para petinggi-petinggi ulama-ulama Syiah bahwa segala bentuk upaya tasyayyu, ya, mensyiahkan suatu negeri, masyarakat-masyarakatnya dari Ahlus Sunnah ke Syiah, upaya untuk mengubah keyakinan mazhab dari Ahlus Sunnah ke Syiah, itu pasti akan terjadi kegoncangan, ketidakamanan dalam sebuah masyarakat, dalam negeri. Kalau ada upaya-upaya seperti itu, ya, akan terjadi keguncangan di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini cukup untuk mengatakan kepada saudara-saudara Syiah kami, bertakwalah kepada Allah, kamu dan kami. Kalau kita mau saling tolong-menolong, bantu-membantu, kita ingin bersatu di tengah masyarakat yang global ini, nah, kita mencari kesamaan, ya, artinya kita berupaya untuk menyamakan sesuatu yang memang bisa kita samakan, yang bisa kita sepakati sama-sama. Nah, dan kita membiarkan sesuatu yang memang kita tidak bisa satukan. Ada hal-hal seperti tadi yang kita berbeda pemahamannya, jadi biarkan itu perbedaan, kita cari persamaan saja. Nah, bukan sesuatu hal yang baik, muru'ah, ya, aib lah. Nah, bukan juga sifat Persia, orang-orang Persia itu berupaya untuk menjadikan orang-orang itu dari Ahlus Sunnah menjadi Syiah. Di Mesir itu tidak akan terjadi upaya untuk mensyiahkan Ahlus Sunnah, dan kami akan menjelaskan kenapa tidak akan terjadi itu. Ini panjang, ini baru 10 menit. Nah, ini berdasarkan sejarah apa yang pernah terjadi. Ini nanti akan beberapa part, ya, karena ini agak panjang videonya, bayangkan 1 jam, ya. Insya Allah akan ada beberapa part. Ketika Ahlus Sunnah dan Syiah berdiskusi, berdialog, ya, diskusinya itu membahas 5 poin nih, 5 hal, ya. Poin yang pertama tentang akidah, keyakinan. Disebutkan dalam kitab mereka, orang-orang Syiah, dan banyak disebutkan tentang akidah al-bada. Keyakinan al-bada ini, akidah al-bada, kalimat al-bada ini tertolak di Ahlus Sunnah. Kita tidak terima istilah al-bada ini, keyakinan al-bada. Artinya, jadi Allah sudah menetapkan sesuatu, kemudian Allah merubahnya. Allah Subhanahu wa ta'ala Jalla Jalaluh, suatu ketetapan, kemudian melakukan sesuatu yang berbeda. Kita heran dengan perbedaan ini, dari yang pertama dengan yang kedua. Allah sudah merubah ketetapannya. Nah, ini namanya akidah al-bada, mengganti, ya.
Ahlussunnah mengatakan Allah sudah menyingkap sesuatu itu dengan sangat sempurna. Allah mengetahui dengan ilmunya yang sempurna. Nah, ini ilmunya Allah itu, Allah mengetahui segala aspek, segala sesuatu, apa yang pernah terjadi, yang pernah ada, yang ada sekarang, dan apa yang akan terjadi, bahkan yang tidak terjadi. Bagaimana kalau tidak terjadi, Allah semuanya mengetahui. Ilmunya Allah itu tidak ada batasannya ya. Allah Subhanahu wa taala hakim, bijaksana. Allah tidak mungkin lemah sampai bisa merubah ketetapannya. Allah juga tidak bingung, tidak galau, dan dia juga tidak tersembunyi dari sesuatu. Allah kesempurnaannya itu tidak sampai tidak sampai di logika kita, di pikiran kita. Ya, kita tidak sampai. Allah Subhanahu wa taala itu Allah, Tuhan yang Maha Esa. Tempat kita meminta, memohon. Nah, itu perbedaan yang pertama, akidah al-bada. Disebutkan dalam kitab mereka, kita tolak. Tidak sepakat. Tidak ada akidah itu. Tidak pantas bagi Allah yang sudah menjelaskan kepada kita sifat-sifatnya dalam Al-Quran dan di dalam hadis. Allah menyebutkan 152 namanya, Allah mensifati dirinya. Sedangkan Nabi menyebutkan 164 nama di dalam hadis, yang secara keseluruhan 220 ya, total keseluruhannya. Allah mengkhususkan namanya ini, namanya Allah dalam hadis Abu Hurairah dalam 3 riwayat. Allah punya 99 nama, 100 kurang 1. Siapa yang menghafalnya, menghitungnya, maka dia masuk surga. Asmaul Husna ini. Birul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffarul Qahharul Wahhab Naqul Fattah Alimul Qabidul Basitul Rafi'ul Mu'izzul Mudhillul Sami'ul Basirul Adil. Ya, seperti yang kita hafal waktu kecil. 99 nama dari riwayat Abi Hurairah. Ketika beliau mendengarkan Nabi menghitungnya, Asmaul Husna. Ya, sebutkan dalam hadis. Nah, kenapa nama-nama ini, nama-nama Allah? Kata As-Suhaili, orang Arab itu kalau mencintai sesuatu banyak menyebutnya. Allah berbicara yang memang dipakai oleh orang-orang Arab. Karena itulah banyak namanya, sebagai tanda banyaknya cinta dari Allah Subhanahu wa taala ya. Itu buktinya cinta Allah kepada kita. Ini yang tertulis. Ketika kita pergi ke daerah-daerah yang lain, kita lihat akidah-akidah yang lain, mereka menganggap kita tidak mengetahui Tuhan kita, Allah. Tuduhannya mereka kepada kita ya. Nah, kita menyembah Allah.
Ya, coba menurut mereka ya, kami menyembah itu ada di depan kita. Patung misalnya. Sedangkan kalian, umat Islam, kamu tidak tahu siapa Tuhanmu. Allah tidak serupa dengan sesuatu. Berarti kita nggak tahu Allah. Nah, inilah hikmahnya. Banyak nama-namanya Allah, sifat-sifatnya Allah. Nah, kita tahu Allah, sangat tahu. Kita kenal Allah dengan segala sifatnya. 220 sifat. Ya guys. Nah, karena itulah ada sifat asma, sifat nama-nama, ada sifat dari perbuatannya. Intan surullah, kalau kamu menolong Allah, Allah menolongmu. Kalau kamu cinta Allah, ikutilah aku, maka Allah akan mencintaimu. Sifatnya Allah ya Habib, Allah penolong, An-Nasir. Nah, kata Imam Ghazali, nama itu, sifat itu tidak boleh ada kekurangan di situ. Dan ada disebutkan katanya, maddahnya. Tidak boleh juga misalnya ya makir, wahai sang pembuat makar. Allah ya, maksudnya meskipun di dalam Al-Quran Anda dikatakan mereka berbuat makar, Allah makar kepada dia. Tidak boleh. Karena ada kekurangan di situ. Menimbulkan anggapan Allah itu ada keburukan di situ. Tapi dalam hal untuk membalas sebagai balasan ya. Jadi asma Allah, nama-nama Allah Al-Husna dari nama-nama ini membuat kita meyakini tidak ada itu aqidatul bada, sebagaimana keyakinannya orang Syiah bahwa Allah menetapkan sesuatu kemudian merubah ketetapannya dari nama dan sifat-sifatnya yang sudah kita hafal itu. Nah, itu poin pertama. Poin yang kedua dari 5 poin tentang merubah Al-Quran. Ini masih panjang, ini 19 menit. Kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Insya Allah di part kedua kita sambung insya Allah. Mudah-mudahan panjang umur, semoga sehat semua ya. Ini di menit 19:13. Poin yang kedua, perbedaan antara Ahlus Sunnah dengan Syiah tentang perubahan Al-Quran. Oke, sampai di situ dulu. Terima kasih. Kalau dianggap video ini bermanfaat, silahkan di-share. Dan jangan lupa berikan komentar dan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wallahul hadi ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.